lupa semua, ya sudah, nggak usah dilanjut. Lebih baik kita ingat kembali pelajaran tentang KSPL. Ingat ya, di kitab suci Alkitab itu ada dua bagian besar, perjanjian lama dan perjanjian baru. Digabung menjadi satu, jadilah Alkitab. Nah, dalam perjanjian lama kemarin sudah menemukan macam-macam tulisan alias macam-macam kitab. Kitab itu kan tulisan. Nah, kalau dijumlah di total banyaknya tulisan dalam perjanjian lama itu ada berapa? Tinggal menjumlah ini aja, coba perhatikan. Sebentar ya, belum saya share ya. Ya, coba perhatikan yang di rumah ya. Nah, kita mengingat sebentar materinya ya. Nah, ada rumus angka ya. Jadi ada rumus angka. Kalau ingin melihat nama-namanya nanti ada nyanyian ya. Kita membuka secara online nyanyian tentang kitab suci ya. Di kalangan Kristen soal kitab suci itu jago. Saya kadang-kadang angkat jempol terus terang saja ya. Karena banyak yang dihafal. Saya itu tidak hafal dengan kitab suci karena memang tujuan saya bukan untuk menghafal ya. Tapi kalau di kalangan Kristen, ya, mulai dari ayat, mulai dari nama-nama kitab itu sangat hafal karena memang punya metode ya. Ini jumlahnya berapa kalau di total? 55, 15 tambah berapa? 24. Berarti berapa? 39 ya. Betul ya? Ini kalau di total jumlahnya 39. Berarti perjanjian lama, jumlah tulisannya, jumlah kitabnya ada 39. Gitu aja ya. Kalau ditanya jumlahnya 39. Nah, rumusnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 bagian gitu ya. Jadi kalau dipilah-pilah itu kitab suci itu ada 5 bagian dalam perjanjian lama. Nah, sekarang coba ingat. Siapa yang bisa menyebutkan nama-nama yang macam 5 ini, bukan 39-nya, tapi 5. 5 kitab apa, 12 kitab apa, 5 ke 3 ke 4 kitab apa, dan yang terakhir 12 itu namanya kitab apa. Coba diingat-ingat ya. Bukunya ditutup dulu sekarang coba. Hanya untuk mengingat ya, kalau membuka buku semua juga pasti bisa menjawab ya. Sekarang coba ya. Ditutup dulu bukunya, ditutup dulu HP-nya ya, simpan dulu ya. Nanti kalau salah baru dibuka lagi gitu loh. Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab? 5 atau secara mencoba secara keseluruhan dulu ya. Siapa yang bisa menjawab akan saya beri apresiasi. Nah, apresiasinya sudah saya siapkan nih di 1. Coba siapa yang mau coba? Saya enggak apa-apa. Ini baru belajar. 5 namanya kitab apa? 12 namanya kitab apa? Coba ingat-ingat. Atau siapa yang mencoba dulu? 5 yang pertama itu namanya kitab apa? Masih ingat? Lupa? Ingat atau lupa? Ingat? Lupa? Di sini, di kelas? Mencoba? Namanya apa? Yang 5 pertama itu nama kitabnya bukan 5-5-nya, tapi disebut kitab apa gitu maksudnya, satu kata. Saya tidak menyebutkan 5-nya, tapi namanya apa dari 5 itu. Gitu maksudnya ya. Bisa 1 kata, bisa 2 kata, paling banyak 2 kata sudah. Namanya kitab apa? Yang di rumah bisa menjawab, yang menjawab saya beri hadiah. Yang di rumah. 5 pertama namanya kitab apa? Halo. Yang di rumah. Taurat. Ya, Pak bisa menjawab namanya kitab apa? Taurat. Hah? Yang disebut dengan kitab? Yang disebut dengan kitab belum bisa menjawab. Nah, yang 5, yang pertama namanya disebut kitab. Itu kan nama-namanya ya. Kelimanya termasuk menjadi. Nah, dari 5 itu disebut kitab apa gitu maksudnya. Istilahnya. Coba. Ya, belakang. Ya. Kitab sejarah ya. Nah, sejarahnya masih ada kelompok ya. Bagian dari sejarah lagi. Dipecah lagi. Yang dulu pernah Pak mengatakan kakak ibu. Nah, kan itu cara menghafalnya ya, kakak ibu. Kitab pertama kejadian. Nah, kelimanya ini yang disebut dengan kitab sehingga disebut 5. Di rumah ada yang mencoba menjawab? Pak,
ya. Kitab Wahyu, ya Wahyu nanti di belakang terakhir. Karena Wahyu itu kan masuk ke perjanjian baru. Ini kan perjanjian lama. Kitab Pentateuch bukan, Pak? Stanius apa? Kitab apa? Kitab Pentateuch bukan, Pak? Pentateuch. Ya, saya beri apresiasi Pentateuch ya. Saya siapkan. Ini ya buat siapa? Status amplopnya ya. Silakan Terima kasih, Pak. datang ke sekolah ya. Datang ke sekolah. Iya, Pak. Kita amplop Pak Yus pokoknya. Nanti dibuka berapa juta enggak tahu. Lumayan ya. Ya, buat beli ST. Ya, Pentateuch. Ada kata Pentateuch ya. Kita lihat rumusnya ya. Lihat rumusnya itu yang seperti apa maksudnya. Nah, ini ya. Nah, jadi 5 penta itu 5. Gulungan kitab suci atau bahasa yang sederhana itu kitab Taurat. Ada yang menyebutnya kitab Taurat Musa karena memang Musa menulis itu ceritanya, mencatat gitu lah. Nah, kelima itu apa? Maka ingatlah KKIU, kejadian, keluaran. Ingat ya, KKIU ya. Itu nanti ada cara menghafal. Kalau yang senang nyanyi, nanti kita nyanyi bareng gitu loh. 12 kitab sejarah. Nah, ini yang 12 itu kitab sejarah. Karena nanti kejadian bisa masuk kitab sejarah gitu ya. Kejadian juga masuk sejarah. Tapi diklasifikasikan lagi ya. Sejarah tentang penciptaan gitu ya. Kitab puisi, nggak ada kebijaksanaan. Nanti kita lihat tentang puisi yang mana. Ada nabi besar, nabi kecil. Kitab dari tulisan ya. Nah, di tulisan panjang itu nanti ada keterangan. Dia panjang karena tulisannya panjang-panjang. Panjang ada pendek gitu ya. Singkat ya, yang nabi-nabi kecil ini singkat karena tulisannya pendek, singkat gitu ya. Ini sekedar mengingat aja ya, perjanjian lama itu ingat rumus itu, ingat jumlahnya dan sebagainya. Ya. Kalau ingin mengingat nama-nama dari ke-39 itu, ya ada banyak cara sebetulnya. Yang paling mudah, kalau kalian senang nyanyi ya, teman-teman senang nyanyi, senang lagu, itu gampang sebetulnya. Maka kita akan cari coba secara online ya. Kita cari waktu, cari itu ya. Lagu yang menunjukkan, saya stop dulu ya, lagu tentang Alkitab, lagu tentang Alkitab. Lagu tentang Alkitab ya, cari yang namanya lagu Alkitab, misalnya ya. Ini enak sekali ya, perjanjian lama ini ada perjanjian lamanya, sudah mencari Pak Yus. Nah ya. Bisa CLTU kurang lebih ada iklan barang ya. Nah, ya, saya share dulu ya di rumah supaya bisa melihat cara menghafal lewat lagu gitu ya, menghafal lewat lagu ya. Nah. Cara mengingat ya, ada berbagai macam cara ya, ada berbagai macam cara tentang mengingat kitab suci ya, mengingat tentang kitab suci.
Ya, itu beberapa cara mengingat ya nama-nama kitab suci. Perjanjian baru pun ada ya. Nanti kita coba cari waktu untuk mengingat nama-nama perjanjian baru ya. Ini baru mempelajari dulu setelah perjanjian lama masuk ke perjanjian baru ya. Waktunya kan cepat sekali, tidak akan cukup ya. Kita baik mau nge-share dulu sebentar, membuka dulu materinya yang ada di sini ya. Ini sudah mengenal perjanjian baru, sekarang mengenal perjanjian baru ya. Ya, nanti saya akan men-share dunia perjanjian baru ya. Dunia perjanjian baru. Ya, mengenal perjanjian baru ya. Tadi mengenal perjanjian lama sudah selesai, cukup selesai ya. Cukup tidak cukup, pokoknya silakan buka GC, lihat ya materinya. Karena berbicara Alkitab, berbicara kitab suci itu tidak akan selesai 1 hari, 1 minggu, bahkan 1 semester ya. Dulu waktu studi di Jogja itu tidak cukup 1 tahun, ternyata nggak cukup ya. Aduh, bahkan tidak lulus, tidak lolos, harus semua remedi mengulang karena saking banyaknya ya. Kita akan mengenal perjanjian baru ya. Setelah perjanjian lama, jadi ingat kepada perjanjian lama itu berarti pengalaman, tulisan pengalaman tentang perjanjian antara Allah dengan siapa? Perjanjian lama itu dengan umat Israel. Ingat ya, perjanjian dengan umat Israel. Maka belajar tentang perjanjian lama harus tahu betul tentang sejarah bangsa Israel. Ingatlah Abraham ya. Ingatlah keturunannya, Yakub, Iska, ingatlah Nabi Musa. Itulah pokoknya sejarah bangsa Israel itu melalui itu. Nah, kalau perjanjian baru berarti perjanjian manusia dengan siapa? Yang pertama itu kan perjanjian dengan umat Israel ya, melalui nabi-nabi. Nah, kalau perjanjian baru Allah dengan siapa? Dengan Yesus Kristus. Karena dari awal sudah, sebelum Yesus lahir itu kan sudah diramalkan kan? Dari perjanjian baru Yesaya itu akan lahir seorang raja damai, akan seorang lahir anak manusia yang akan menderita, akan lahir seorang Immanuel, Tuhan beserta kita. Sudah diramalkan oleh para nabi. Dan ternyata nabi itu bukan ramalan seperti sekarang, dukun. Nabi itu kan utusan Tuhan. Ramalan itu menjadi kenyataan. Jadilah yang namanya lahir, sabda yang menjadi manusia itu siapa? Yesus. Ya, kita kenal ya. Sabda yang telah menjadi manusia itu ya Yesus ya. Tulisannya ada berapa? 27 ya. 5 sejarah. Sejarah dibagi lagi Injil dan Kisah Rasul. Injilnya ada berapa? Ya, tambah surat Paulus. Paling banyak ya, surat Paulus menulis surat-suratnya nanti yang termasuk yang mana. Ada surat umum, surat nubuat ya. Tadi sudah disinggung ya, Wahyu itu kan surat nubuat ya. Wahyu itu, jadi Wahyu itu kan menceritakan akhir ya. Awalnya kan dalam kitab perjanjian itu ya. Awal penciptaan, awal manusia itu dalam kitab sejarah atau dalam Pentatus itu kan awal ya. Awal segala sesuatunya ya. Ya hewan, manusia, cakrawala itu kan awal penciptaan. Dan akhirnya itu apa? Nanti Wahyu yang terakhir ini nubuat. Nubuatnya apa? Nanti kita lihat ya. Sejarah, ya ini kan sudah ya, Kisah Rasul ya. Surat Paulus ya, dari Roma sampai Ibrani. Ini yang ditulis oleh Santo Paulus. Ada banyak surat ya. Nah, surat-surat umum, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas ya. Ada 7. Dan yang terakhir yang disebut dengan kitab nubuat yaitu kitab Wahyu. Yang disebut dengan Yohanes, Wahyu Yohanes itu ya. Wahyu ini yang terakhir. Nah, di total tadi ada berapa? 27 ya. Nah, ini garis besar di sekilas ya. Kita harus belajar sekilas karena mempelajari yang namanya kitab suci tadi perjanjian baru saya beritahu tidak akan selesai waktu untuk 1-2 jam bahkan 1 semester ya. Saya hanya mengenal sekilas-sekilas saja, nanti silakan buka di GC ya. Nanti siang pun, nanti begitu datang ke rumah, kalian langsung GC ya, tidak ada Google Meet lagi ya. Langsung ke GC, buka apa yang diminta di GC, kerjakan aja. Jelas ya? Nanti kan ada jam berapa, 11:30 kalau nggak salah. Setelah pulang ke rumah, nanti ada PJJ yang 1 jam
untuk MIPA itu. Nanti dibuka biasanya kerjakan itu. Tidak usah ada pertemuan 2 menit lagi ya, menghabiskan kuota. Kedatangan Yesus yang pertama ya, berarti ini Injil. Injil itu apa? Kabar gembira, kabar sukacita, kabar keselamatan. Nah, kabar-kabar itu diciptakan yang disebut dengan Injil. Nanti Injil itu masing-masing apa saja nanti ya, kalau waktunya cukup ya dipakai, kalau enggak ya lihat buka GC aja. Mulai dari Yesus lahir, kehidupan Yesus selama kurang lebih berapa tahun? 30 tahun ya. Yesus meninggal kurang lebih usia 30 ya. Kemudian di akhir Yesus mengalami sengsara, wafat, disalib, mati, setelah mati bangkit, setelah bangkit naik ke surga. Yesus mulia ya, abadi. Kembali kepada Allah Bapa ya. Nah, setelah kembali ada pengikutnya. Pengikutnya siapa? Yaitu para rasul. Maka ada kisah para rasul. Kan ada kelompok yang mengikuti Yesus, tapi ada selanjutnya yang sudah disiapkan oleh Yesus sebanyak 12 ya. Meskipun yang 11, meskipun akhirnya hanya 11, tapi kan yang satu meninggal karena memang pengkhianat, ada penggantinya supaya tetap 12. Masih kan yang penggantinya siapa? Yudas Iskariot kan meninggal, mati, is dead ya. Ada penggantinya supaya utuh 12 itu siapa? Matias yang kemarin sudah singgung ya. Matias itu adalah pengganti dari Yudas sehingga utuh 12 ya. Nah, Roh Kudus, kerja Roh Kudus, ternyata Yesus tidak kelihatan, ada penggantinya yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja. Ya, maka hadirlah gereja pertama, gereja perdana itu ya. Gereja perdana, gereja pertama itu ingat peristiwa turunnya Roh Kudus pada zaman para rasul itu adalah peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Nah, oleh gereja dilanjutkan sekarang. Kalian pun sudah menerima secara khusus Roh Kudus, yaitu menerima sakramen apa? Pencurahan Roh Kudus itu dari Bapak Uskup. Sakramen apa? Sakramen setelah baptis, sakramen apa? Sakramen apa? Setelah baptis, sakramen Krisma, ya. Sudah ya, sudah kalian terima? Ya, baptis bayi itu komuni pertama. Kan ada baptis dewasa. Gitu? Baptis bayi itu komuni pertama. Kalau baptis dewasa langsung ke yang namanya Krisma. Jadi urutannya baptis bayi, komuni pertama, lalu sakramen Krisma. Gitu ya. Kecuali kalau baptis dewasa itu yang kelas 5 SD, 4 itu kan dewasa. Siapa yang baptis bayi yang sudah usia di bawah 5 tahun sudah dibaptis ada. Karena kan banyak yang belum siap bayi. Ya saya dulu dewasa. Ya usia SD pokoknya 5 tahun. Sekarang itu banyak orang tua yang membaptiskan sejak bayi. Nanti baru menerima komuni pertama. Itu ya ceritanya. Gereja pertama itu gereja perdana ya para rasul. Gereja sekarang dan gereja masa akan datang. Maka kita ini adalah gereja. Berarti ada Kristen Protestan, tetap kita ini gereja. Berarti kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus itulah gereja. Ya. Nah, kedatangan Kristus yang kedua kali ini wahyu bahwa Yesus ya ini nubuat ya. Anda boleh percaya atau tidak. Tapi ada orang yang menyalahgunakan menafsirkan yang keliru bahwa Yesus akan kedua kali itu ternyata itu dipakai oleh kelompok sekte. Ini yang kerap kali salah ditafsirkan bahwa Yesus akan hadir kedua kali. Ketika terbentuk sekte, maka dipercaya Yesus kedua kali itu dengan cara mereka ternyata bunuh diri. Karena hari ini, jam ini, detik ini Yesus akan hadir. Mereka yang dilakukan anak bunuh diri. Itu berarti sekte. Ini salah yang kadang-kadang salah ditafsirkan. Gitu, kan? Waktunya nggak cukup, selesai cepat sekali ya. Ya. Saya sharekan aja di GC. Nanti silakan dibuka GC tugasnya apa, begitu ya. Ini banyak lah teman-teman kalau mau pelajari saya menyiapkan ini. Kalau waktunya ini waktu normal itu kan 2 jam pelajaran. Tapi karena ini 30 menit maka saya ambil hal yang sejauh mana ya mengalir begitu saja lah, mengalir begitu saja. Ya, silakan bisa dibaca di rumah, dilihat-lihat. Kalau ingin lebih jauh, ingin mendalami kitab suci, bacalah pelajaran. Kalau ingin mendalami ya kitab suci. Di sini ada sampai ciri-ciri penulisan supaya kita paham, karena sebelum ada agama-agama yang lain ya ini sudah
Tulis lebih dulu gitu ya. Wahyu gitu. Di sini ada lengkap ya, silakan ya. Begitu teman-teman, untuk kegiatan perjanjian baru, nanti kita cari waktu. Yang jelas ini tidak menjadi bahan untuk semester 1 ya, tapi masuk ke semester 2. Karena terlalu banyak bahannya, nanti yang untuk ulangan di akhir semester itu hanya sampai yang tentang ideologi itu ya. Ideologi, tren itu sampai situ. Ideologi, tren, pokoknya hanya 4 AD ya. Itu aja sudah banyak. Dan saya beri kisi-kisinya supaya tidak sulit untuk membaca, karena nggak mungkin kalian akan membaca satu buku ini, nggak akan masuk ya, maka perlu ada kisi-kisi ya. Nanti masih ada waktu 2 kali pertemuan, nanti bisa akan datang aja, gitu ya. Demikian teman-teman yang ada di rumah, ya sudah selesai ganti pelajaran. Semoga membantu pemahaman tentang kitab suci ya. Selamat pagi. Ini, setelah ini pelajaran apa? Ya, kalau mau matikan, matikan ya. Matematika dengan Bu. Ya, selamat pagi. Berdiri dulu. Berdiri, beri salam dulu. Selamat pagi, mari berdoa dulu. Berdoa apa?